Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya membahas sebuah video yang viral, yaitu berkaitan dengan pernyataan seorang ustadz yang diketahui namanya adalah Ustadz Haikal Hasan, yang kalau buat saudaraku semua tahu bahwa Ustadz ini selalu saja memberi komentar-komentar yang sangat kontroversial, yang membuat umat dan pengikutnya juga, bahkan bangsa Indonesia melihat ini ada apa gitu. Jadi alangkah baiknya saya tampilkan video itu, dan video ini yang menurut saya agak rasis. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap ikan pedang. Orang asing hidup berjaya, pribumi mampus sengsara. Ya, itu tadi video yang saya tampilkan buat saudaraku semua. Nah, video ini yang menurut saya tidak pantas ketika seorang ustadz yang seharusnya ustadz ini harus membicarakan soal dakwaannya, ya, bukan berarti dia seenak jidatnya dia mengatakan pribumi mampus sengsara. Yang kalimat itu menurut saya rasis, yang menurut saya yang sangat keji terhadap pribumi. Nah, sebelum bisa melangkah lebih jauh, kita mungkin lebih bijaknya, kata pribumi itu muncul itu sejak kapan? Pribumi ini muncul pada zaman kolonial Belanda, itu pada tahun 1854. Terjadinya, kenapa sampai ada kata pribumi? Kolonial Belanda ini ada semacam diskriminasi sosial. Kehidupan diskriminasi sosial itu di mana ada beberapa kelas, yaitu ada 3 kelas. Kelas pertama yaitu Eropa yang kulit putih, kelas kedua itu Cina, Arab, India, dan kelas ketiga adalah pribumi. Pribumi itu siapa? Pribumi itu tentunya yang kita ketahui adalah pribumi itu adalah warga asli Nusantara. Nusantara itu mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Ambon, Maluku, Halmahera, Papua, dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Yang tentu ini adalah Nusantara ini warga pribumi yang mendiam di salah satu tempat, yang kemudian pada zaman kolonial Belanda datang untuk menjajah Indonesia dengan tujuannya itu bagaimana wilayah NKRI ini menjadi kekuasaan kerajaan Belanda. Nah, dalam video tadi seorang Ustadz Haikal Hasan, yang tentunya kita tahu Ustadz Haikal Hasan ini dari mana? Nah, kalau kita melihat dari sejarah, warga keturunan Arab, Cina, India adalah kelas kedua. Nah, dari sini entah siapa yang menggerak pikiran Ustadz Haikal Hasan untuk mengatakan bahwa pribumi mati sengsara atau apalah dalam video tadi. Ini dia mau menegaskan bahwa hari ini memang terjadi di mana warga pribumi tidak bisa berbuat banyak. Pribumi tidak bisa berbuat banyak karena kita melihat akhir-akhir ini, ya, kita diatur, hidup kita diatur oleh orang-orang yang punya duit. Pribumi yang menjadi kuli di atas tanah leluhurnya sendiri, yaitu ya kita harus akui itu. Hanya di era
era sekarang ini, saya kira sudah tidak pantas lagi ketika kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Haikal Hasan maupun dengan kawan-kawannya, entah itu ada berupa candaan, tapi ini sangat serius, tuduhan yang sangat keji, gitu, rasis yang sangat keji menurut saya. Nah, yang kemudian pada video-video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa salah satu orator 411 yang mengatakan kami ini adalah majikan kalian, yang kemudian saya kaitkan dengan kalimat yang diucapkan oleh Haikal Hasan dalam video itu. Nah, artinya ada korelasi. Nah, ini sudah semakin terang benderang, yang akhir-akhir ini kita bisa melihat di dalam yang terjadi semacam tensi politik yang begitu tinggi di NKRI ini, kita bisa mengetahui. Nah, artinya kita sedang dimanfaati oleh orang-orang ini. Pribumi sedang dimanfaati. Yang tentunya akhirnya kita mulai hidup yang sebenarnya mungkin dari dulu perjuangan para leluhur, para pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan NKRI ini, mereka tidak melihat suku mana, agama mana, ras mana. Nah, perjuangan kemerdekaan itu banyak sekali orang-orang pribumi yang meninggal, yang mati dalam medan perang. Sampai kalau kita mau jujur, bahwa banyak yang tidak masuk dalam lembaran sejarah. Ya mungkin ya seperti video sebelumnya saya bilang, yang masuk dalam lembaran sejarah itu para pemimpin, para ketua. Nah, karena dia lebih dikenal. Nah, yang kemudian yang lain, saudara-saudaranya yang lain, yang tidak dikenal, banyak pusara yang tidak bernama. Itu warga pribumi, dia memperjuangkan, dan hasil akhirnya merdeka. Artinya kalimat yang diucapkan oleh Haikal Hasan dan salah satu orator 411 yang mengatakan bahwa mereka majikan dan pribumi sengsara, ini tidak tepat. Karena kita sudah merdeka, artinya kemerdekaan itu yang direbut dan diperjuangkan oleh warga pribumi. Silakan Haikal Hasan dan teman-teman dan kawan-kawannya, barisannya itu yang kelas kedua, Anda diberi kesempatan oleh pribumi untuk hidup di wilayah NKRI ini, yang tentunya buatlah yang baik-baik, yang jangan sampai membuat suatu kalimat, narasi yang membuat orang pribumi itu marah dan tidak suka. Nah, untuk saudaraku semua yang dari Sabang sampai Merauke, dengan video ini kita harus mengambil semacam intisari, artinya sudah ada kebangkitan di zaman-zaman kolonial Belanda, di mana kasta itu ada, yang kemudian hari ini mereka mau mempertegaskan diri mereka bahwa mereka adalah majikan dan mereka adalah bosnya dan kita adalah anak buah atau jongosnya. Nah, ini mereka sedang membangun kejayaan mereka, kejayaan masa lalu. Nah, artinya ini adalah, kalau kata kasarnya, ketika si Haikal Hasan mengatakan bahwa pribumi mati sengsara, ataupun yang si orator 411 yang mengatakan itu, di sini juga tidak ada salah ketika saya katakan bahwa ini mereka sedang berupaya untuk mengembalikan masa jayanya pada zaman kolonial, bahwa mereka hanya bisa
datang untuk berdagang yang kemudian bekerja sama dengan kolonial supaya mereka punya dagang tidak diganggu, dan bagaimana mereka memperlakukan warga pribumi sebagai budak atau jongosnya, anak buahnya. Ini hati-hati, bangsa Indonesia ini adalah milik pribumi. Saya tegaskan sekali lagi, yang bisa mengatur bangsa Indonesia ini adalah pribumi, karena dia merasakan bahwa leluhur jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan ini adalah leluhur mereka, leluhur kita orang pribumi. Oke, saudaraku semua, itu komentar saya yang berkaitan dengan video Haikal Hasan dan kawan-kawan. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah setia mendukung saya, mendukung channel kami. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel kami bisa berkembang dan selalu memberi informasi-informasi yang terupdate buat saudaraku semua. Selamat malam buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam persaudaraan.